Halo guys, welcome to the comfort zone when gaming becomes so comfort today. Masih bersama gue di sini. Oke, jadi video ini adalah video ke-7 dari gue dalam melanjutkan maraton alur cerita GTA yang video-video sebelumnya gue udah bahas plot cerita secara lengkap mulai dari GTA Vice City Stories sampai dengan yang terakhir GTA Advance. Nah, sehingga berdasarkan urutan timeline di video ke-7 ini kita akan masuk ke alur cerita GTA 3. Karena secara timeline waktunya GTA 3 ini adalah lanjutan dari GTA Advance yang kemarin gue bahas ya. Oke, mungkin sampai sini jika ada yang baru gabung dan mau nonton video tentang GTA dari awal, mungkin kalian bisa cek di playlist gue yang udah gue taruh pada kolom deskripsi ya. Oke, di awal ini seperti biasa gue jelasin dulu tipis-tipis mengenai setting waktu, tempat, dan karakter utamanya ya. Jadi cerita utamanya sendiri bersetting pada tahun 2001 atau 1 tahun setelah kejadian pada GTA Advance. Nah, pada GTA 3 ini kita akan diajak berpetualang lagi di kota Liberty City untuk melihat petualangan dari seorang tokoh bernama Cloud. Nah, tidak seperti karakter utama lain ya, seperti CJ, Tony Cipriani, atau Tommy Vercetti yang memiliki lore atau background story yang menarik. Sayangnya Rockstar nggak menceritakan lebih dalam mengenai kehidupan dari Cloud ini. Nah, namun satu yang pasti bahwa Cloud dulu awalnya, sebelum cerita GTA dimulai, dia adalah seorang drifter yang suka berkompetisi, memacu mobilnya di jalanan, sampai akhirnya hobinya itu membawanya ke San Andreas untuk bertemu dengan CJ ya. Karena jika kalian mengikuti cerita GTA San Andreas dari gua, kalau gue sedikit flashback ya, jadi 9 tahun lalu ya, tepatnya pada tahun 1992. Sebelum kejadian pada GTA 3 ya. Jadi pada saat itu Cloud sudah menjadi seorang pembalap terkenal di San Andreas. Sampai akhirnya Cloud memiliki pacar bernama Catalina yang merupakan mantan pacar dari CJ ya. Lebih tepatnya CJ dan Catalina baru putus. Yang Catalina saat itu berusaha bikin CJ panas dan menantangnya buat adu balap melawan pacar barunya yang ternyata si Cloud ini ya. Nah, CJ pun menerima tantangan dari mantannya itu dan memenangkan balapan. Dengan imbalan, Cloud ini akhirnya memberikan satu unit bisnis bengkel miliknya ke CJ. Nah, sebelum akhirnya Cloud dan Catalina meninggalkan San Andreas untuk menuju ke Liberty City. Nah, semenjak saat itu, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 yang menjadi setting utama cerita GTA 3, Cloud dan Catalina kerap melakukan aktivitas kejahatan mereka berdua selama 9 tahun. Nah, sampai suatu hari, di suatu malam, Cloud, Catalina, dan satu rekannya sedang melakukan perampokan di kota Liberty City Bank. Dan disinilah cerita pada GTA 3 dimulai. Nah, pada malam itu terlihat seorang pria mengendari mobil sport untuk menjemput Catalina dan Cloud yang sedang merampok bank di dalamnya. Nah, setelah turun dari mobil dan membantu Catalina, rupanya Cloud harus menerima kenyataan pahit setelah Cloud pada saat itu dihianati oleh pacarnya sendiri. Yang malam itu Catalina menembak Cloud sambil mengatakan bahwa ia adalah wanita yang sangat ambisius dan menganggap Cloud ini hanya pacar selingan saja. Dan kemudian dia pergi melarikan diri bersama pria tadi yang bernama Miguel yang merupakan member dari kartel Colombia. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Nah, beruntung Catalina menembak Cloud tidak sampai mati saat itu. Nah, namun sayangnya Cloud berhasil ditangkap polisi dan beritanya menjadi headline di surat kabar yang memberitakan bahwa Cloud ditangkap setelah dihianati sang pacar yang hubungan mereka sudah berlangsung dari 10 tahun lalu sebenarnya. Nah, seolah saat itu Cloud menerima tamparan telak setelah dihianati, bahkan beritanya seolah jadi olok-olokan media lokal. Nah, Cloud pun terancam hukuman kurungan 10 tahun penjara dan saat itu ia menunggu waktu yang tepat kapan ia akan bisa menuntut balas atas apa yang dilakukan sama Catalina. Nah, setelah mendapatkan vonis, Cloud berencana akan dipindahkan dari kantor polisi pusat ke penjara yang berada di Staunton Island. Jadi malam itu, dalam mobil tahanan, Cloud bersama tahanan lain, seorang kakek tua berwajah oriental yang sampai sini identitasnya masih misterius, dan ada pria lain juga di sini yang ternyata adalah Ed Ball. Nah, jika kalian mengikuti cerita dari GTA Advance sebelumnya ya, di video sebelumnya, memang diceritakan saat itu Ed Ball ditangkap polisi setelah terbukti membantu Mike. Nah, Mike itu adalah karakter utama pada GTA Advance ya. Nah, sampai sini ditampilkan lagi nih karakter dari Ed Ball yang ternyata malam itu Ed Ball sudah kumpul bersama Cloud dalam satu mobil sel yang mereka berdua akan dibawa ke rutan lain gitu ya. Nah, namun menariknya saat Cloud dan beberapa tahanan lain ini akan dipindahkan dari kantor polisi menuju ke bangunan penjara, tiba-tiba rombongan mereka diserang oleh gerombolan kriminal bersenjata lengkap yang langsung menculik salah satu tahanan, si kakek-kakek tua tadi ya. Dan bukan hanya itu,
mereka juga nekat meledakkan jembatan Callahan Bridge, sehingga membuat kekacauan yang sangat dahsyat di Liberty City pada malam hari itu. Nah, alhasil, karena situasi sudah kacau dan para polisi juga tampak lelah ya, Cloud lalu memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri bersama Edbal. Dan mereka berdua auto menjadi kawan setelah pertemuan yang tidak diduga itu. Nah, karena masih memakai baju tahanan, Edbal langsung mengajak Cloud untuk pergi ke sebuah daerah bernama Red Light District agar mereka ini bisa menghilangkan jejak dari kejaran para polisi. Nah, akhirnya mereka berdua kembali menghirup udara bebas. Nah, padahal sebelumnya Cloud sempat terancam hukuman selama 10 tahun penjara. Nah, beruntung ada serangan dari para gerombolan kriminal tadi yang berupaya membebaskan si kakek tua, sehingga Cloud bisa memanfaatkan momen itu untuk kabur. Nah, karena merasa butuh uang dan kerjaan untuk bisa survive, Edbal memperkenalkan Cloud kepada seorang anggota mafia bernama Luigi Gotorelli. Dan pada titik inilah akhirnya Cloud kembali memulai karirnya sebagai kriminal lagi, namun di bawah kekuasaan mafia. Nah, Luigi Gotorelli ini merupakan salah satu anggota dari kelompok Leone Crime Family, yaitu kelompok mafia Italia yang dipimpin oleh seorang Don bernama Salvatore Leone ya. Kalau kalian pernah nonton cerita dari GTA Liberty City Stories dari gua, harusnya kalian tahu ya. Nah, Luigi ini memiliki bisnis berupa diskotik remang-remang yang ternyata di dalamnya secara diam-diam juga berjalan bisnis budidaya kupu-kupu malam ya. Nah, setelah dikenalkan sama Edbal, Cloud pun diberikan tugas pertama oleh Luigi untuk menjemput gadis malamnya bernama Misty yang baru saja berobat dari sebuah klinik. Nah, Luigi pun berpesan nih sama Cloud agar bisa menjaga sikapnya dari Misty, karena dia akan memberikan kesempatan kepada Cloud agar bisa bekerja untuknya. Nah, jadi pada momen ini, Cloud secara nggak langsung lah mulai mendekati kelompok mafia dan berpotensi untuk bergabung secara resmi menjadi salah satu anggota mafia. Nah, selain mendapatkan tugas untuk antar jemput para gadis kupu-kupu malam, Cloud juga diberikan tanggung jawab lebih ya dalam menumpas bandar yang menjual sebuah obat narkoba yang dikenal dengan nama Spank. Narkoba jenis Spank ini menjadi narkoba yang paling menakutkan pada series GTA 3 ya, karena efek dari obat ini berdampak serius pada kewarasan sang penggunanya. Obat-obatan jenis ini diproduksi oleh kartel Kolombia dan dibawa ke Liberty City. Nah, saking berbahayanya narkoba jenis itu, Luigi ini khawatir obat-obatan itu akan bisa merusak mental dan kualitas para kupu-kupu malamnya. Nah, sehingga berpotensi membuat para pelanggan ini kabur. Nah, salut nih ya. Walaupun Kang kriminal, cuman masih mikir mental buat anak-anak buahnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, sampai pada suatu hari, karena Luigi ini sudah semakin percaya sama Cloud, dia lalu menugaskannya untuk mengantar Misty menuju ke bengkel milik seorang pria bernama Joey Leone. Nah, Joey Leone ini adalah anak kandung dari Salvatore Leone, atau mungkin bisa dibilang putra mahkota dari Leone Crime Family yang berkuasa sejak lama di Seantero, kota Liberty City. Dan kalau kalian ingat dalam video The Introduction GTA San Andreas, Joey Leone ini juga salah satu temannya CJ, atau lebih tepatnya partner in crime-nya CJ saat merantau ke Liberty City selama 5 tahun ya. Nah, semenjak kenal sama Joey Leone yang sama sekali tidak pernah dibayangkan sama Cloud ya, bisa berteman dengan anak seorang mafia terkenal, akhirnya hal itu malah semakin menyeret nama Cloud menjadi disangkut pautkan dengan para mafia-mafia. Nah, apalagi saat itu Cloud juga mendapatkan tugas yang resikonya jauh lebih berat, yakni diberikan tugas untuk mengotori tangannya, yakni diberikan tugas untuk membunuh seorang anggota mafia dari kelompok Forelli Crime Family yang sudah menjadi musuh abadi dari Salvatore Leone dalam berebut kekuasaan di Liberty City. Intinya, baru juga kenal sama Joey, kagak tanggung-tanggung, Cloud langsung diberikan tugas buat membunuh seorang mafia bernama Mike Forelli yang berasal dari kelompok pesaing Leone ya, si Forelli Crime Family. Nah, saat itu Cloud diperintahkan untuk meledakkan mobilnya Mike yang lagi diparkir di sebuah restoran. Nah, Joey ini terpaksa harus membunuh Mike karena Mike ini berhutang banyak uang gitu ya. Nah, tapi belum juga dibayar ke Joey. Karena merasa diabaikan dan sudah tidak dihormati, Joey lalu memerintahkan Cloud untuk menghabisi Mike Forelli pada saat itu juga. Nah, singkatnya, ketika bom sudah terpasang, berkat bantuan dari Edbal, Mike Forelli yang baru saja selesai makan kemudian masuk ke dalam mobilnya sehingga menimbulkan ledakan besar yang langsung menewaskan Mike dalam waktu sekejap. Nah, sejak peristiwa itu, Cloud akhirnya turut terlibat tuh dalam konflik di antara kedua kelompok mafia berbahaya di Liberty City, yaitu Leone Crime Family dan juga Forelli Crime Family. Nah, tapi ternyata di kemudian hari, setelah berhasil membuat kelompok
Forelli ini kehilangan salah satu anggotanya, Joey ini menjadi senang dengan kinerja dari Cloud dan ia saat itu kembali menugaskan Cloud untuk menghabisi seorang koki bernama Li Chong, yang saat itu Li Chong berkawan dengan kelompok kriminal asal Cina yang biasa disebut dengan Triad. Nah, bahkan misinya kali ini juga bukan main-main yang diberikan, karena Cloud ini terpaksa harus membawa si Li Chong itu ke wilayah kekuasaan Triad yang ada di Chinatown. Dan saat itu Cloud sebenarnya sempat dikepung ya sama anggota para Triad yang jumlahnya ini tidak sedikit. Nah, namun meskipun keadaannya begitu, Cloud tetap berhasil menghabisi Li Chong yang harus mati akibat membayar hutangnya kepada Joey. Nah, karena Cloud terbukti punya kerja yang sangat baik ya selama bekerja untuk Joey, akhirnya karir dari Cloud ini semakin meningkat. Setelah kemudian Cloud diperkenalkan kepada salah satu tangan kanannya Salvatore Leone yang bernama Tony Cipriani. Nah, sehingga sampai sini terungkap ya nasib dari Tony Cipriani atau karakter utama dari GTA Liberty City kemarin ya, yang ternyata setelah ending dari GTA Liberty City Stories, rupanya kini Tony menduduki jabatan penting di Mafia Leone. Bahkan saat ini ia sudah menjadi orang kepercayaan dari Salvatore Leone. Nah, namun kalau kita lihat penampilan Tony ini udah agak sedikit berbeda dengan penampilan di Tony versi GTA Liberty City Stories. Karena di sini Tony ini terlihat lebih berwibawa, cuman badannya agak lebih berisi gitu ya. Nah, pada saat itu juga Tony langsung minta bantuan sama Cloud untuk menjadi sopirnya Tony. Nah, karena saat itu Tony diceritakan ingin menagih uang keamanan dari sebuah toko laundry yang rupanya sudah telat bayar. Nah, tapi sialnya begitu Tony tiba di lokasi, tanpa diduga mereka malah diserang sama para Triad yang datang dari segala arah. Nah, ternyata sang pemilik laundry sengaja bekerja sama kelompok Triad agar para mafia ini tidak lagi meminta pungli di tempat usahanya. Nah, akhirnya karena kalah jumlah, Tony dan Cloud terpaksa kabur tanpa membawa hasil apapun. Nah, karena sudah dilecehkan sama kelompok Triad dan juga sama pemilik laundry, akhirnya Tony langsung ambil tindakan serius dengan cara menugaskan Cloud untuk menghancurkan beberapa aset mobil milik toko tersebut sebagai pesan agar jangan berani ngelunjak dan main-main sama Tony Cipriani. Dan benar aja, singkat cerita setelah Cloud berhasil menghancurkan beberapa mobil laundry mereka, sang pemilik laundry kemudian berjanji akan membayar uang keamanannya kembali kepada Leone Crime Family dan semenjak saat itu tidak akan terlibat lagi dengan kelompok Triad. Nah, pada hari berikutnya, Tony meminta Cloud lagi untuk berangkat ke gang dekat toko laundrynya itu untuk mengambil uang pungli yang sudah disiapin sama pemilik toko. Nah, tapi ternyata begitu Cloud baru tiba, muncul beberapa gerombolan Triad dari berbagai arah, sehingga Cloud tidak bisa melarikan diri. Nah, rupanya pemilik toko laundry ini sengaja menyiapkan jebakan agar orang suruhannya Tony, yaitu si Cloud ini, dapat dihabisi saat itu juga dengan bantuan dari pasukan Triad. Nah, beruntung meskipun seorang diri, Cloud akhirnya berhasil mengambil uangnya dan menumbangkan para Triad yang jumlahnya sampai puluhan orang. Dan dengan membawa hasil di tangan, Cloud pun kembali ke tempat Tony untuk menyerahkan hasil kerja kerasnya tersebut. Nah, rupanya kabar mengenai jebakan dari Triad yang dialami sama Cloud itu pun sampai ke telinganya Tony, sehingga membuat Tony ini marah dan ia bertekad untuk mendeklarasikan perang melawan para Triad. Nah, tapi sebelum hal itu terjadi, Tony justru mengajak Cloud untuk bertemu dengan sang pemimpin keluarga kriminal mereka, yaitu sang big boss ya, si Salvatore Leone. Nah, kemudian saat itu bersama dengan Luigi dan Joey, mereka menggunakan mobil limousine yang sudah disiapkan. Nah, ketika sebuah petinggi keluarga Leone ini sudah berada di mobil, yaitu ada Luigi, ya, ada Joey, ada Tony, dan mereka pun lalu berangkat menuju ke kediamannya Salvatore Leone untuk menghadiri pertemuan. Nah, namun di sepanjang jalan mereka justru masih aja diserang sama kelompok Triad yang sepertinya para Triad ini sangat nekat dan sangat ambisius untuk menghancurkan kekuasaan Leone Crime Family. Nah, tapi untungnya berkat Cloud yang dikenal ahli dalam mengemudi, mereka berempat akhirnya tiba di tempat Leone dalam kondisi utuh ya, atau selamat. Nah, saat pertama kali bertemu dengan Cloud, Leone sebetulnya sudah terkesan ya, karena Cloud ini terbukti berbakat dan sangat membantu keluarga mafia Leone dalam berbagai hal ya. Nah, oleh karena itu, Leone pun langsung mempercayakan Cloud untuk menjaga istri mudanya yang bernama Maria Latorre. Nah, karena si Maria Latorre itu memang dikenal cuman gemar foya-foya ya, tanpa memberikan kontribusi dalam aktivitas keluarga mafia. Nah, dari situlah Cloud dipercaya mulai menjadi sopir pribadinya Maria Latorre. Nah, selama menjadi drivernya Maria, Cloud juga rupanya menjadi saksi bahwa Maria ternyata sering pergi ke diskotik dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Bahkan
Maria membeli barang narkoba itu dari kenalannya bernama Chico, yang rupanya juga menjual obat speng ya, salah satu jenis narkoba yang paling dibenci sama Leone Crime Family, karena kerap kali merugikan bisnis mereka secara langsung. Nah, setelah kembali membawa Maria pulang ke rumah, Maria mulai menunjukkan rasa suka dan tertarik sama Claude yang baru saja menemaninya selama seharian penuh. Tapi tentu saja Claude sama sekali tidak tertarik sama Maria, karena bagaimanapun juga yang Claude lakukan hanya menjalankan tugas dari orang yang sudah mempercayainya, yaitu si Salvatore Leone. Dan sampai sini sekali lagi ya, Maria kerap kali suka cheating sama anak buah dari suaminya sendiri ya. Karena kan terakhir Maria ini sempat cheating juga sama Tony Cipriani. Oke, lanjut ya. Begitu Claude ini semakin dipercaya sama Salvatore Leone, pada akhirnya dia pun mendapatkan tugas yang lebih penting lagi dan lebih berbahaya tentunya, yakni disuruh untuk membuntuti seorang bernama Carly Bob. Nah, Carly Bob ini adalah salah satu anggota dari Leone Crime Family juga, tapi diduga Carly Bob ini telah mengkhianati keluarga mafia Salvatore Leone, karena Carly Bob ini diduga menjual informasi kepada pihak kartel Kolombia hanya untuk mendapatkan imbalan berupa obat speng yang memang level candunya ini nggak main-main nih Pak. Nah, menariknya setelah dibuntutin sama Claude menuju ke area pelabuhan, ternyata di sana Carly Bob bertemu dengan para pemimpin kelompok kartel yang rupanya di sana ada Catalina dan Miguel. Nah, pada pertemuan diam-diam itu, Bob memberikan informasi bahwa Salvatore Leone saat ini lagi pusing mikirin konflik melawan kelompok Triad, dan begitu juga dengan Joey Leone yang telah menyulut peperangan dengan Forelli Crime Family. Nah, sehingga sampai sini terbukti bahwa Bob adalah musuh dalam selimut yang kerap kali men-spill informasi keluarga Salvatore ke musuhnya, yakni si Catalina dan Miguel, mafia Kolombia ya. Nah, akhirnya setelah mendapatkan berita dari Bob, Catalina lalu memberikan Bob ini obat terlarang, yakni speng ya, sebagai bayaran atas informasi rahasia tadi. Dan ketika Catalina dan Miguel kemudian meninggalkan Carly Bob sendirian, Claude seketika langsung beraksi dan menghabisi Carly Bob saat itu juga yang dinilai pengkhianat. Sehingga kini tidak ada lagi orang yang bisa membocorkan segala rahasia Leone Crime Family kepada pihak kartel Kolombia. Nah, karena Leone sudah tahu bahwa markas utama kartel Kolombia tersebut berada di kapal yang bersandar di pelabuhan, dia pun yakin bahwa di sana adalah pabrik utama pembuatan obat speng yang jika terus dibiarkan, para pasukan kartel Kolombia ini bisa kapan saja menghancurkan kelompok Leone dengan mudah ya. Karena hasil dari penjualan obat speng tersebut sangat jauh lebih banyak dan lebih cuan ketimbang bisnis yang selama ini dijalanin sama mafia Salvatore. Nah, akhirnya secara khusus Salvatore meminta Claude dan Edbal untuk pergi ke pelabuhan untuk menghancurkan kapal yang dijadikan basis markas kartel Kolombia agar mereka ini tidak bisa lagi membuat dan menjual obat narkoba speng. Dan jika Claude berhasil melakukannya, Salvatore Leone ini bahkan berjanji akan memberikan apapun yang Claude inginkan. Nah, karena kelihatannya Salvatore Leone ini udah sangat khawatir banget dengan ancaman kekuatan kartel, akhirnya Claude dan Edbal diutus untuk segera pergi ke pelabuhan dengan membawa beberapa bom agar cukup untuk membuat kapal itu tenggelam. Nah, singkatnya setelah mereka berdua tiba di TKP, Claude langsung standby di tempat ketinggian sambil memegang sniper di tangannya. Nah, sementara Edbal masuk dengan cara mengendap-endap menuju kapal. Dan dari kejauhan, satu persatu penjaga kapal pun ditumbangkan sama Claude, sehingga Edbal ini bisa lebih mudah menyelinap dan segera memasangkan beberapa bom di atas kapal. Nah, begitu semua penjaga berhasil tumbang, Edbal pun dengan leluasa langsung memasang semua bom yang telah dibawa. Dan tak berselang lama, kapal pun meledak di berbagai titik lokasi, sehingga berakhir tenggelam dan menyatu dengan perairan di Liberty City. Nah, setelah sukses membuat kekuatan kartel Kolombia ini menjadi lemah, sekarang giliran kelompok Triad yang menjadi target incaran selanjutnya bagi kelompok Salvatore Leone, terutama bagi Tony Cipriani. Bahkan Tony Cipriani ini berniat nggak mau kompromi lagi dengan cara memerintahkan para anggota Leone Crime Family pergi menyerang kawasan Chinatown yang merupakan basis dari mafia Triad. Dan bukan hanya itu,
Tony pun memerintahkan Cloud untuk menghabisi para petinggi triad yang diketahui biasa nongkrong di pabrik pengolahan ikan yang menjadi salah satu sumber penghasilan kelompok mafia asal Cina tersebut. Nah, singkatnya, begitu para triad di wilayah Chinatown ini berhasil ditumbangkan, Cloud pun kembali berhasil membunuh sang petinggi triad sehingga kelompok mereka ini jadi semakin lemah. Nah, namun meski Tony sudah yakin bahwa kelompok triad ini sudah tidak berdaya karena udah banyak petinggi mereka yang mati, nah ternyata dia malah ingin memastikan kalau triad ini tidak akan bisa lagi bertahan di kota Liberty City. Nah, jadi Cloud sengaja ditugaskan untuk pergi ke pabrik pengolahan ikan agar bisa menghancurkan sumber pendapatan kelompok triad itu rata dengan tanah. Dan berkat dibantu sama Ed Ball sekali lagi, yang memang jago meracik bahan peledak, Cloud lalu menyelinap masuk ke dalam pabrik menggunakan mobil sampah berisi bahan peledak. Nah, kemudian begitu sampai di parkiran, mobil itu pun diledakkan sehingga seluruh pabrik hancur lebur dalam waktu singkat. Nah, keberhasilan itu membuat Salvatore Leone makin senang sama Cloud. Sehingga saat itu Salvatore meminta Cloud untuk datang ke mansionnya atau ke rumahnya. Nah, sampai di sana Salvatore rupanya berencana ingin merayakan keberhasilan atas hancurnya pabrik milik Triad. Nah, namun sebelum melakukan selebrasi perayaan, Salvatore Leone meminta Cloud untuk melakukan satu misi terakhir, yakni menghancurkan sebuah mobil ke dalam mesin penghancur. Karena di dalam mobil tersebut terdapat mayat yang habis dibunuh sama anak buah Salvatore. Demi menghilangkan barang bukti, makanya Salvatore meminta Cloud untuk menghancurkan mobil tersebut untuk menghilangkan bukti bekas pembunuhan. Nah, jalanlah Cloud menuju ke tempat yang dimaksud. Nah, namun di dalam perjalanan rupanya Cloud mendapatkan pesan dari Maria Latore atau istri dari Salvatore yang meminta ia ketemuan di sebuah dermaga. Nah, berangkatlah Cloud menuju ke dermaga. Yang di sana rupanya Maria Latore menyampaikan kabar buruk bahwa rupanya misi dari Salvatore yang diberikan sama Cloud barusan ya adalah sebuah rencana jebakan. Karena saat itu sebenarnya Salvatore berencana ingin membunuh Cloud karena Salvatore cemburu dan menganggap bahwa Cloud ini berselingkuh dengan Maria. Nah, padahal seperti yang kita tahu, Maria lah yang kecentilan, yang suka PDKT sama Cloud. Nah, saat itu Maria juga mengatakan bahwa sebenarnya ia juga ingin pergi dari Salvatore Leone karena ia sudah tidak mau lagi berurusan sama keluarga mafia. Nah, sebab itulah Maria sebenarnya juga ngajakin Cloud untuk lebih baik meninggalkan Salvatore Leone beserta bisnis mafianya. Nah, dari situlah si Maria Latore mengenalkan Cloud dengan seorang wanita bernama Asuka Kasen yang merupakan wakil dari petinggi Yakuza yang sosok dari Asuka Kasen ini sebenarnya juga pernah ditampilin ya pada cerita dari GTA Advance sebelumnya. Nah, di sini juga diceritakan bahwa Asuka dan Maria adalah teman dekat, teman ngumpul, teman nongkrong bareng gitu lah ya. Nah, pada pertemuan itulah akhirnya Cloud memutuskan untuk bekerja dengan kelompok Yakuza dan meninggalkan kelompok Salvatore Leone. Dan saat itu mereka bertiga menggunakan boat pergi dari Pulau Portland ke Pulau Staunton Island. Nah, setelah sampai di Staunton Island, kemudian Cloud diberikan fasilitas rumah di sana sama Asuka. Namun saat itu Asuka juga ingin pembuktian nih sama Cloud. Jika benar si Cloud ini ingin bekerja serius ya sama Asuka, Cloud ini harus membunuh Salvatore Leone sebagai bukti nih bahwa Cloud ini sudah ingin mengakhiri hubungan dengan Salvatore. Sebuah tugas yang sangat berat tentunya. Karena di challenge nih sama si Asuka, berangkatlah Cloud ke sebuah bar yang di sana diceritakan Salvatore sedang nongkrong bersama anak-anak buahnya. Nah, dengan bermodalkan sniper dan berdiri di atas sebuah ruko, Cloud mengarahkan snipernya ke arah Salvatore, sehingga membuat Salvatore ini tewas di tempat. Nah, hal itu membuat keluarga Salvatore menjadi murka sama Cloud. Nah, sehingga dari situlah Cloud menjadi incaran keluarga Salvatore Leone. Nah, rupanya kabar kematian tentang Leone sampai juga ke Asuka, yang beberapa hari kemudian saat itu membuat Asuka senang, dan hal itu menjadi pembuktian yang kuat bahwa Cloud ini memang sudah sepenuhnya ingin bekerja dengan Asuka. Nah, hasilnya saat itu Asuka memperkenalkan Cloud dengan saudaranya yang bernama Kenji Kasen. Nah, saat itu Kenji mulai mempekerjakan Cloud atas saran dari Asuka yang melihat keterampilan Cloud ini udah hebat banget ya. Nah, di sini Kenji meminta Cloud untuk membuktikan dirinya dengan diberikan tugas-tugas penting, yakni membebaskan seorang tawanan yang bernama Kanbu. Nah, Kanbu sendiri adalah anggota Yakuza yang saat itu sedang ditahan polisi. Nah, kemudian atas suruhan dari Kenji, Cloud berhasil membebaskan Kanbu setelah Cloud berhasil menghancurkan dinding tahanan sehingga membuat Kanbu ini berhasil lari bersama Cloud. Nah, dari situ Kenji terkesan dengan kemampuan Cloud. Kemudian dia menyuruh Cloud untuk melaksanakan tugas-tugas lain. Jadi saat itu Kenji mengatakan bahwa pihak Yakuza saat ini khawatir dengan kelompok mafia yang bernama Upton Yardis, yang merupakan kelompok mafia Jamaika yang sering melakukan transaksi narkoba di dalam wilayahnya. Dan dalam waktu dekat,
para kartel Jamaika ini akan berkumpul untuk bertransaksi dan akan menjalin kerjasama dengan geng Kolombia untuk bersekutu dan menghancurkan Yakuza. Nah, sehingga dari situ Kenji meminta Cloud untuk menyergap pertemuan itu dan membunuh para kartel Kolombia dan Upton Yardis dan meninggalkan barang bukti sebuah mobil dari kelompok Jamaika sehingga seolah meninggalkan asumsi bahwa pembantaian tersebut dilakukan oleh kelompok mafia Jamaika. Nah, sehingga akan tercipta peperangan antara mafia Jamaika dengan kartel Kolombia. Nah, namun beberapa hari kemudian Kenji mengabarkan bahwa rupanya upaya adu domba atas kedua kelompok tersebut gagal total. Karena saat ini geng Kolombia masih berhasil menjual paketan narkoba jenis Spank ke kelompok Jamaika. Yang saat itu kelompok Jamaika dengan mudah menjual narkoba itu seperti jual hotdog ke para pejalan kaki pinggir jalan. Nah, apalagi hal itu dilakukan di wilayahnya Yakuza. Nah, karena itu Kenji meminta Cloud untuk menghentikan hal tersebut. Dan dari tugas itu akhirnya Cloud berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan sama Kenji. Nah, kemudian atas referensi dari Asuka, Cloud kemudian dikenalkan sama seorang polisi bernama Ray Machowski. Nah, saat itu di sebuah toilet umum, Ray menceritakan bahwa ia meminta Cloud untuk membunuh mantan rekan kerjanya yang bernama Leon McAfee, yang juga merupakan polisi korup. Karena menurut Ray, Leon ini berencana akan men-spill ke umum ke publik bahwa Ray ini punya hubungan dengan Yakuza, yang hal itu akan mengancam karir polisinya. Nah, berbekal dari situ akhirnya Cloud membombardir tempat persembunyian Leon. Nah, setelah diserang, Leon masih berhasil kabur dan akhirnya tumbang setelah berhasil dikejar sama Cloud. Nah, setelah itu Ray juga meminta Cloud untuk menghancurkan barang bukti. Yang barang bukti tersebut berisi foto-foto seorang pebisnis terkenal bernama Donald Love, yang menampilkan Donald ini sedang hadir dalam pesta ilegal dengan memakan mayat manusia. Nah, Ray diketahui memiliki hubungan dengan Donald, yang saat itu Ray meminta Cloud untuk menghancurkan bukti foto tersebut biar Donald ini aman. Nah, dari tugas itu Cloud berhasil melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, namun beberapa saat kemudian Leon yang tempo hari diserang oleh Cloud rupanya dikabarkan masih hidup. Yang saat ini rencananya Leon ini akan pindah dari rumah sakit gitu ya, sehingga Ray ini menginstruksikan Cloud untuk membunuhnya lagi. Nah, namun saat Cloud tiba di rumah sakit, ia melihat ambulan yang sedang membawa Leon. Nah, Cloud kemudian menabrakkan ambulan dan terlihat Ray sudah dalam balutan tubuh berlapis baja dan tahan api, karena saat itu ia sudah duga bahwa nyawanya terancam saat perjalanan. Nah, kemudian usaha Cloud berbuah manis setelah Leon jatuh dari ambulan. Cloud akhirnya berhasil membunuh Leon. Nah, namun rupanya setelah membunuh Leon, saat ini Ray Machowski hidupnya masih belum tenang juga nih orang. Karena saat itu diduga polisi sepertinya sudah berhasil mengetahui bahwa Ray ini memiliki kerjasama dengan Yakuza. Nah, sehingga saat itu Ray menjadi buronan polisi. Sehingga Ray sadar bahwa ia harus melarikan diri dari Liberty City. Sehingga ia ingin Cloud membawanya ke bandara internasional, sehingga dia bisa naik pesawat keluar kota menuju ke Miami. Nah, singkatnya begitu mereka sampai di bandara, Ray memberikan Cloud kunci penjara di wilayah Newport, yang isi di dalam penjara itu adalah banyak item senjata, peluru, serta jumlah uang yang besar yang Ray berikan untuk Cloud atas jasanya. Nah, setelah berhasil menyelamatkan Ray, Cloud bertemu dengan Donald yang tempo hari dibantu sama Cloud. Saat itu Donald sangat berterima kasih sama Cloud. Nah, saat itu Donald mempekerjakan Cloud untuk melakukan tugas yang ia inginkan. Jadi Donald meminta Cloud untuk menyelamatkan seorang tahanan yang saat ini sedang ditahan oleh kartel Kolombia. Nah, seorang tahanan tersebut rupanya adalah kakek oriental yang di awal cerita dijemput sama para mafia bersenjata. Nah, jadi sampai sini terungkap ya, bahwa mafia bersenjata yang malam itu datang rupanya adalah kartel Kolombia, bukan untuk menyelamatkan si kakek, namun untuk menculiknya. Nah, karena si kakek ini adalah orang suruhan dari Donald, yang kakek ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tentang keaslian suatu barang, apakah barang itu adalah imitasi atau asli. Nah, namun belum sempat kerja sama Donald, si kakek ini udah keburu ditangkap sama kartel Kolombia yang tahu bahwa Donald ini pasti berani bayar mahal untuk membebaskan si kakek oriental ini. Nah, kini ditugaskanlah Cloud untuk menjemput si kakek oriental. Dan di sini Cloud berhasil membawa si kakek tadi ke markasnya Donald. Nah, selain itu Donald juga meminta Cloud untuk melakukan misi adu domba antara Yakuza dengan geng kartel Kolombia, serta membunuh Kenji yang notabene merupakan mantan bosnya Cloud ya. Nah, namun Donald meminta hal itu karena merasa Kenji ini bersama anak buah Yakuzanya akan menyulut perang di wilayah properti bisnisnya, sehingga hal itu akan berpotensi akan menurunkan harga jual properti untuk nantinya Donald bisa beli lagi dengan harga murah. Nah, akhirnya Cloud berhasil membunuh Kenji dengan berpura-pura menjadi anggota kartel Kolombia demi namanya tetap bersih di kalangan Yakuza, terutama bagi Asuka.
Nah, kemudian Donald meminta Cloud untuk mengambil sebuah paket yang telah dicuri dari kartel Colombia. Nah, setelah ditelusuri, hal itu membawa Cloud ke sebuah lokasi konstruksi dan melihat Miguel dan Catalina. Nah, rupanya orang yang mengambil paket milik Donald. Ketika Cloud menantang mereka, Miguel menyerahkan paket itu kepadanya, yang menyebabkan Catalina yang tidak setuju langsung menembak Miguel. Don't be such a pussy! Hey, we got no choice, baby. We always got a choice, you dumb bastard! Nah, kemudian Catalina melompat keluar dari gedung dan mendarat di tempat sampah untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Asuka Kasen dan geng Yakuza tiba untuk mengambil alih wilayah tersebut dari kartel Colombia. Nah, pada titik ini, Asuka masih mengira bahwa geng kartel Colombia adalah pihak yang membunuh Kenji. Karena itu, Asuka mengurung Miguel atas upaya balas dendam. Padahal kan yang ngelakuin si Cloud gitu ya. Nah, di kesempatan lain, Cloud kemudian pergi ke tempat Donald untuk mengantarkan paket yang berhasil dicuri dari Miguel sebelumnya. Di mana saat itu adalah tugas terakhir bagi Cloud untuk Donald. Jadi saat itu Cloud mencoba menjadi umpan biar Donald ini dan kakek oriental yang diselamatkan sama Cloud sebelumnya berhasil memastikan paket yang barusan didapat oleh Cloud adalah barang yang asli. Jadi Cloud rela menjadi umpan sehingga ia dikejar polisi. Nah, di sisi lain Donald dan kakek oriental ini berhasil selamat dan diceritakan mereka berdua tidak ditemukan lagi dan nasibnya masih misterius. Karena setelah misi ini, Donald tidak bisa kita temukan di markasnya seperti biasa. Nah, di tempat lain, setelah Asuka berhasil menangkap Miguel di lokasi konstruksi, Asuka mulai menyiksa Miguel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rencana Catalina ke depannya. Nah, di sini Miguel mengatakan bahwa Catalina menyiapkan 3 pasukan kematian di sekitar Liberty City untuk membunuh Cloud. Nah, karena Asuka memiliki hubungan yang baik dengan Cloud berhasil selamat setelah para Yakuza ini berhasil membunuh pasukan regu yang disiapkan untuk membunuh Cloud gitu ya. Jadi di backup lah si Cloud sama si Asuka. Nah, Miguel kemudian juga memberitahu bahwa para kartel narkoba rupanya saat ini menggunakan kedai jualan kopi untuk memasukkan usaha mereka yang sebenarnya itu adalah kedai narkoba untuk menjual obat speng. Nah, dari situ Cloud langsung menghancurkan setiap kedai espresso yang ada di sana. Nah, kemudian Cloud mengunjungi Asuka dan Maria Latorre di lokasi pembangunan tepatnya di Fort Stanton. Nah, Asuka memberitahu Cloud bahwa terdapat sebuah pesawat berisi sejumlah paket obat speng tiba di Bandara Internasional Francis. Nah, Cloud harus segera menghancurkan paket itu. Jika tidak, narkoba jenis speng ini akan kembali beredar di wilayah Vice City. Nah, di sini Asuka menyarankan Cloud untuk melakukan perjalanan ke bandara dengan perahu untuk menghindari keamanan bandara. Nah, sehingga Cloud berkendara ke dermaga di daerah Bradford Point. Nah, kemudian di sana Cloud mengambil rocket launcher dan membunuh anggota geng kartel Colombia yang menjaga pintu keluar bandara. Dan gak lama kemudian, pesawat berisi narkoba itu mendarat di bandara. Cloud menghancurkan pesawat dengan peluncur roket, menyebarkan obat-obatan ke seluruh landasan. Nah, setelah pesawatnya hancur, Cloud mengambil paket tersebut sebelum polisi tiba. Nah, setelah melarikan diri dari polisi, Cloud meninggalkan bandara dan kembali ke lokasi pembangunan dengan membawa obat-obatan. Cloud kemudian memasuki lift lokasi konstruksi dan setelah mencapai lantai atas, ia menemukan Miguel dan Asuka Kasen. Rupanya sudah tewas dan Maria Latorre tidak ditemukan karena ia telah disandra sama Catalina. Cloud kemudian mengambil surat dari Catalina yang memintanya membawa uang tebusan sebesar $500.000 ke sebuah rumah di wilayah Cedar Grove sebagai imbalan agar Maria ini tidak dibunuh. Nah, Cloud pun setuju dan gak lama ia tiba di gerbang mansion dan menyerahkan uang itu kepada anggota kartel. Semua senjatanya diambil sebelum dibawa untuk menemui Catalina. Nah, Catalina sekali lagi mampu menipu Cloud karena mempercayainya. Kemudian ia pergi membawa uang itu dan meminta anak buahnya untuk membunuh Cloud. Cloud dituntut senjata oleh anggota kartel, tapi dengan cepat melarikan diri dan mengambil pistol yang dijatuhkannya. Cloud dengan cepat mengalahkan anggota kartel yang tersisa sebelum meninggalkan mansion. Kemudian ia melihat sebuah helikopter melayang melewatinya yang membawa Catalina dan Maria di dalamnya. Cloud kemudian mengikuti helikopter sampai ke pangkalan dan membunuh kelompok anggota kartel bersenjata berat yang menghalangi jalannya. Nah, saat Cloud mendekati helikopter, Catalina menurunkan Maria dan beberapa pengawalnya di tempat pembuangan bendungan sebelum masuk kembali ke helikopternya. Nah, di helikopter, Catalina kerap menembakkan rudal ke arah tanah. Namun, Cloud masih berhasil menyelamatkan Maria dan membunuh anggota kartel yang tersisa. Cloud kemudian mengambil roket launcher terdekat untuk menembak jatuh helikopter Catalina. Nah, setelah berhasil menabrak helikopter dengan roket, helikopter itu berputar di luar kendali sebelum menabrak bendungan, menewaskan Catalina sekaligus
Cloud berhasil menuntaskan balas dendamnya. Nah, setelah itu Cloud dan Maria dengan tenang berjalan bersama di bendungan dan dipastikan hubungan mereka berlanjut, tapi terdapat hidden plot di sini. Karena saat credit scene di layar, Maria terdengar berbicara nyerocos terus, kemudian terdengar suara tembakan. Setelah itu terdapat berita yang melaporkan bahwa saat itu Catalina juga tewas dibunuh sama Cloud. Tapi ini masih menjadi teori ya, apakah benar Catalina dibunuh sama Cloud atau itu hanya sebuah konspirasi atau teori aja gitu ya. My hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Namun terlepas dari situ, itulah akhir cerita dari GTA 3 yang dimana kalian baru saja melihat sepak terjang dari Cloud yang sudah di awal sempat dihianatin sama pacarnya sendiri, namun kini perlahan namun pasti ia berhasil membuktikan dirinya sehingga menjadi orang mengerikan dan jahat juga sebenarnya, terutama sama Asuka yang sempat akhir game ia tidak memberitahu bahwa dialah yang membunuh Kenji. Oke, sampai sini terima kasih yang sampai sekarang masih setia mendengarkan cerita dari gue sampai habis. Karena cerita yang sangat panjang ini, jika kalian ikutin dari awal bisa dipastikan bahwa kalian telah menamatkan game GTA 3. Nah, kemudian akhir dari cerita GTA 3 ini sekaligus menuntaskan cerita GTA versi 3D Universe dari gue. Karena setelah ini kita akan masuk ke bahasan GTA series SD Universe yang diawali dari kisah Niko Bellic. Sehingga sampai sini yang masih berminat sama pembahasannya, silahkan ditunggu aja di channel Comfort Zone. Oke, mungkin itu aja dari gue. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video and thank you for watching. We're signing off and bye-bye guys.